Selamat sore, saya Novel Poskupang Wiki. Hari ini saya bersama dengan Pak Karo Humas Setda Provinsi NTT, Pak Marius Jelamu. Kita akan berbincang dengan Pak Marius soal bagaimana strategi Pemprov NTT menanggulangi virus corona di wilayah NTT. Berikut perbincangannya, ikuti saya. Selamat sore Pak Marius. Selamat sore. Pak Marius, wah ngomong-ngomong ini saat ini kan rame nih virus corona. Bagaimana nih strategi Pemprov NTT dalam menanggulangi virus corona di wilayah NTT? Bagaimana Pak Marius? Ya. Yang pertama sesuai dengan arahan Bapak Gubernur kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur supaya jangan terlalu panik. Ya. Jangan terlalu panik dan kita berusaha untuk lebih tenang sambil kita mengikuti protap-protap yang ada. WHO sudah tetapkan standar dan juga pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan standar dan pemerintah sudah menetapkan 3 rumah sakit rujukan untuk Nusa Tenggara Timur. Ya. Itu di mana saja Pak Yaitu Marius? Profesor Yohanes Kupang, ya. TC Hilars di Momere dan Rumah Sakit Komodo di Labuan Bajo. Dan khusus untuk pasien-pasien yang diduga terkena virus corona, kita mengikuti standar yang ditetapkan oleh WHO dan kita koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini. Ya. Dan puji Tuhan belum ada di Nusa Tenggara Timur, walaupun belum ada tetapi kita selalu mengantisipasi. Kita sudah menyiapkan dana ya kurang lebih 4 miliar lebih ya untuk pengadaan sarana prasarana di 3 rumah sakit itu ya, rumah sakit rujukan ya. Dan kita tahu untuk menyiapkan berbagai sarana prasarana khusus untuk virus corona itu banyak sekali itemnya dan secara teknis tentu Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dan kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat juga untuk menyiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan di 3 rumah sakit ini dan saat ini kita sedang berkoordinasi untuk pengadaan. Berandai-andai Pak Marius ketika ada kemudian suspek corona di wilayah NTT, 3 rumah sakit ini sudah membadaikah? Kita harus berusaha supaya ketiga rumah sakit ini siap. Karena itu kita menyiapkan dana kurang lebih 4 miliar untuk satu ruangan isolasi yang bertekanan negatif. Di samping ruangan isolasi tentu peralatan-peralatan baik bagi pasien suspek maupun bagi dokter dan para medis yang nanti merawat ya gitu. Dan tentu kita berusaha supaya standar ruangan isolasi itu benar-benar aman. Nah, karena itu dari hari ke hari kita tidak kerja sendiri tapi selalu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta dan Bapak Menteri Kesehatan berada di Momere melalui Kupang, dia akan berada di Kupang nanti juga rencananya untuk mengunjungi rumah sakit Profesor Yohanes dan tentu kita berharap bahwa virus corona yang sekarang sedang mewabah secara mengglobal di sejumlah negara tidak kena di kita dan sambil berdoa tentu kita mengharapkan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur terlindungi dari serangan virus ini. Dan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, mari kita dengan tenang, jangan panik, karena kepanikan akan membuat kita tidak konsentrasi untuk mengurus berbagai hal. Dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur memastikan pengamanan kesehatan dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur sambil kita berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Antisipasi yang dilakukan Pemprov untuk penanganan agar virus corona tidak masuk, bagaimana nih yang dilakukan Pemprov? Ya, jadi kita menjaga pintu-pintu masuk. Ya, seperti di bandara kita menjaga, di sana kita sudah memasang thermoscanner dan termogan baik di pintu kedatangan wisatawan domestik maupun internasional. Itu kita pasang di El Tari, Kupang dan juga di Labuan Bajo. Demikian juga di pelabuhan juga disiapkan oleh karantina thermoscanner ini
untuk mengantisipasi pribadi-pribadi yang mungkin terduga kena virus ini. Karena itu kita juga mendorong Bupati Nusa Tenggara Timur dan juga Wali Kota Kupang untuk bisa menjaga wilayahnya masing-masing. Di samping yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, tentu koordinasi kita juga dengan pemerintah pusat. Antisipasi berikutnya adalah kita coba memeriksa, mengontrol kapal-kapal pesiar yang masuk ke Nusa Tenggara Timur. Seperti baru-baru ini sebuah kapal pesiar dari Darwin yang masuk perairan Komodo, kita turunkan tenaga medis dari Kupang, koordinasi dengan Kabupaten Manggarai Barat, dan sebelum mereka turun ke Taman Nasional Komodo, kita memeriksa mereka di kapal. Setelah memastikan bahwa mereka sehat, tidak terkena virus ini, maka mereka diizinkan untuk masuk Taman Nasional Komodo. Dan setelah itu mereka kembali ke kapal dan seterusnya ke Semarang. Jadi semua di pintu masuk, baik darat, laut, udara, kita kontrol. Demikian juga di pintu perbatasan Mota Ain, Mota Masin, dan Vini, kita juga memasang scanner, termoscanner, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab di sana, bea cukai, imigrasi, karantina juga bekerja sama. Jadi seluruh elemen masyarakat kita harapkan bersama-sama bersatu padu untuk bisa meminimalisasi, bahkan kita harus menjaga warga kita dari virus corona. Lalu kemudian juga antisipasi kita adalah Bapak Gubernur mendorong masyarakat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Caranya Pak Marius? Mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, mengkonsumsi kelor ya. Kelor itu satu makanan yang sangat memiliki gizi dan vitamin yang banyak untuk tubuh, dan Bapak Gubernur mendorong kita semua untuk bisa mengkonsumsi kelor dan juga makanan-makanan bergizi lainnya. Lalu kemudian seperti juga yang selalu disosialisasikan oleh pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, kita selalu mencuci tangan dengan sabun ya, mencuci tangan sampai bersih. Lalu kemudian ketika ada teman kita yang mungkin flu ya, demam ya, kita harapkan supaya si penderita ini bisa memakai masker, atau ketika dia bersin dia harus menjaga jangan sampai ketika dia bersin itu menular kepada teman-teman yang lain. Lalu antisipasi berikut ya, tentu kita mengharapkan juga kebersihan lingkungan kita di mana-mana, itu kita harus jaga. Dan penyebaran virus ini kan antara manusia, dan karena itu kita harapkan juga untuk mencegah kita berada dalam kerumunan banyak orang. Kita selalu berusaha supaya menghindari kerumunan banyak orang, walaupun tentu tidak mudah karena namanya di bandara pasti kerumunan banyak orang, namanya di pelabuhan kerumunan banyak orang, namanya di terminal kerumunan banyak orang. Tetapi kita coba berusaha untuk setiap pribadi untuk menjaga kesehatannya masing-masing, dan tentu pemerintah sebagai lembaga besar itu membackup, menyiapkan semua sarana prasarana yang dibutuhkan, termasuk obat-obatan. Dan tentu ini perlu kerjasama yang sangat kuat di antara semua elemen masyarakat, dan Bapak Gubernur mendorong kita semua untuk menjaga kesehatan diri kita, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan kita dimanapun kita berada di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Lalu kemudian diharapkan juga kepada para bupati Nusa Tenggara Timur dan Wali Kota Kupang. Jadi ketika ada turis yang masuk di wilayahnya, ya, kita harus responsnya dengan menurunkan tim medis yang sudah disiapkan. Ya. Apa perlu nanti karantina 14 hari baru mereka diberikan kesempatan untuk berpergian atau bagaimana? Persis. Ketika misalnya nanti di dalam pemeriksaan awal itu ada indikasi suspek, makanya sesuai dengan standar WHO kita akan karantinakan dia selama 14 hari ya, untuk bisa memastikan apakah dia benar-benar suspek, apakah dia benar-benar terkena virus corona atau tidak. Itu sudah disiapkan protapnya,
dan kita harapkan tentu dukungan dari pemerintah pusat, ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk bisa membackup kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tentu tidak hanya Nusa Tenggara Timur tapi seluruh Indonesia membackup kita sehingga kita bisa mengantisipasi semua perkembangan yang ada dan kita bisa melindungi masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur khususnya atau di seluruh Indonesia umumnya. Dan kita harapkan kedatangan Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Maumere hari ini, kita harapkan juga akan mendapatkan banyak informasi, dan kita harapkan juga nanti ketika beliau berada di Kupang, kita bisa berdiskusi banyak untuk mendapatkan banyak informasi dari Bapak Menteri Kesehatan. Pak Marius, yang terakhir, dampak dari travel warning kan akan berpengaruh juga kepada pendapatan hotel dan sebagainya. Mungkin ada kebijakan khusus dari pemerintah provinsi untuk Ya, pemerintah pusat melalui Ibu Menteri Keuangan sudah memberikan dispensasi kepada pemilik hotel di seluruh Indonesia untuk tidak membayar pajak selama 6 bulan ke depan. Ya. Tentu dampaknya itu adalah juga terhadap provinsi atau kabupaten, karena pajak itu dibayarkan kepada kabupaten, kan, pajak kamar dan sebagainya, pajak hotel, ya, dan sebagainya. Dan itu cara-cara pemerintah untuk melindungi ekonomi masyarakat. Lalu kemudian tentu kita akan selalu mengevaluasi sejauh mana kebijakan pusat ini berdampak kepada ekonomi kita secara keseluruhan, dan tentu nanti kita semua akan mengevaluasi keseluruhan perkembangan ekonomi sosial di seluruh Nusa Tenggara Timur. Karena itu kita harapkan para bupati untuk bisa mendrive semua perkembangan di lapangan setiap saat, setiap jam, setiap hari kita harus mengupdate informasi-informasi di lapangan, lalu kemudian mengeksplorasinya dalam diskusi di tingkat kabupaten untuk mengambil satu kebijakan bersama, dan itu juga nanti dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi supaya nanti kita akan melihat di mana provinsi bisa mengambil kebijakan sesuai dengan wewenangnya, di mana kabupaten juga mengambil satu kebijakan sesuai dengan kewenangannya, dan juga pemerintah pusat.